Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana ala zalimin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil gharil muhajirin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Jadi Al-Quran surah yang ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah kami tetapkan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlahir sudah ditetapkan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di Al-Quran surah yang ke-18 ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum. Kata Allah, katakan Muhammad, manusia seperti kalian juga ada fitrah kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad SAW yang menjadikan beliau punya karakter seperti kita manusia. Makan, minum, berpakaian, namun ada perbedaan di antara beliau dengan kita. Beliau Nabi dan kita bukan. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup orang ini dijamin kemudahan di alam kubur, akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan di kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan baju kebesaran di badannya, dan yang paling hebat, ketika masuk surga diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri atau suami yang telah mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunannya yang telah hadir di kehidupan rumah tangganya, dan sahabat-sahabat yang mencintainya sewaktu di dunia, dan diminta siapa saja yang dikehendakinya, semuanya akan dipimpin orang ini masuk surga, bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh para malaikat semua di depan pintu surga. Amalan ini adalah mencintai Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Abdul Rahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada di nomor hadis, di hadis nomor 2910. At-Tirmidzi punya banyak kemampuan, penghafal Al-Quran, rajin, ahli hadis, menulis kitab namanya Al-Jami, dikenal Sunan At-Tirmidzi. Man qara harfun min kitabillah falau hasanat. Barang siapa yang bisa menghafal satu huruf dari Al-Quran, maka akan dibalas 10 kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mencintai Al-Quran. At-Tirmidzi, hadisnya nomor hadis 210. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka satu huruf akan diberikan, satu huruf adalah 10 kebaikan. Kalau kita sholat diberikan 10 nilainya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amtaliha. Selesai sholat wajib dikasih 10, tapi Al-Quran satu huruf diberi 10. Alif lam mim 30. Ini ada di hadis Muslim yang menjelaskan masuk di masjid sudah mendapatkan 25. Kata Nabi,
cara menghitungnya, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, dan 4 ke 5 500 tahun. Jadi kalau sehari nggak membaca Al-Quran sudah kehilangan berapa ribu tahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Jadi kalau ada yang merasa banyak maksiat, harus cermat mencari amalan yang ringan dikerjakan, tapi pahala berlimpah. Baca Al-Quran paling bagus, punya dosa 100 baca. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, nilainya 190, nutup, sisa 90. Tapi dosa tangan belum, lesan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita hafalkan dari awal sampai akhir hafalannya. Membaca mungkin 28 ayat itu nggak lama, kurang lebih 10 sampai 12 menit. Itu paling lama. Apakah nggak punya waktu 15 menit untuk menggugurkan dosa-dosa? Apakah nggak punya waktu 15 menit untuk akhirat kita? Kata Imam An-Nawawi, dari Al-Quran dicintailah beberapa surah tertentu untuk dihafalkan, dibaca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih di Al-Bukhari, orang yang senang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat nanti. Karena humahumamat, bacaan Al-Baqarah dan Al-Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Kiamat itu panas. Karena humahumamat, cari ayat-ayat yang bisa untuk wirid kita. Tentang wirid, ada di kitab An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in, 42 hadis Riyadus Shalihin, 1896 hadis. Sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim, 9 hadis. Beliau menulis kitab At-Tibyan dan menulis At-Tibyan Fatab Amalati Quran atau kitab Darun Nafais, halaman 52 paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada orang kebiasaan mereka kalau akan tidur punya wirid bacaan Al-Quran. Saking dekatnya dengan Al-Quran, maka dijaga oleh Al-Qurannya. Namanya kirom, artinya mulia. Jadi orang yang dekat atau hafal Al-Quran akan dijaga kemuliaannya hidupnya. Sebab Al-Quran masuk ke tubuh kita, yang kotor keluar. 1 qiraah, 2 tilawah. Kalau qiraah sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah punya 3 arti. Al-qiraatu wal fahmu, falama walamaku walamalu bima fu'ima, baca, fahami, amalkan. Disebut qori. Tilawah artinya menggali makna-makna Al-Quran dalam kehidupan suami istri, ayah ibu. Keluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu, maka di situ muncul sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluar ayat-ayat tijaroh dalam Al-Quranul Karim. Kalau masih sekolah, nyantri, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quranul Karim. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita akan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang terbaik, yang langsung masuk lingkungan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ahlul Qur'ani alallahi wa khafatu ahli Quran. Itu adalah orang yang sangat dekat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah memuliakannya, turun Quran surah yang ke-35 ayat 33 paling kiri agak sedikit ke atas. Jannatun adnin yadkhulunaha. Orang yang ahlul Quran itu akan mulia, masuk surga lewat surga Aden. Sebelum masuk akan diberi perhiasan dulu. Tangannya akan diberi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan orang-orang yang bukan ahlul Quran. Walibassuhum fiha harir. Pakaiannya dari sutra. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada di hadis At-Tirmidzi nomor hadis 215. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan dan dipanggil kedua orang tuanya, maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya di hadapan seluruh makhluk langit dan bumi, dan dipakaikan pakaian kehormatan. Qurannya meminta, ya Allah, hidyu, ya Allah, tambahkan kepada penghafal Al-Quran untuk membedakan dengan yang tidak. Maka dipakaikan di badannya pakaian kehormatan, kemuliaan. Allahu Akbar. Diminta anak itu menggandeng ibu bapaknya, menggandeng pasangannya. Kalau perempuan menggandeng suaminya, kalau laki-laki menggandeng istrinya dan anak keturunannya. Lalu siapa yang dikehendakinya? Lalu anak itu yang memimpin keluarga besarnya. Al-Quran mengatakan sama, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi, masuk ke setiap pintu surga, dan semua malaikat menyambut di setiap pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu saat di dunia telah sabar belajar Al-Quran dan kamu di dunia menghafalkan Al-Quran. Sekarang silahkan menikmati kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk kamu. Uqba Badar, tingkat paling tinggi. Maka saat dia akhir masuk ke surga, dia diminta membacakan Al-Quran yang dia biasa hafalkan di dunia. Itulah Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Orang yang bisa dan mau berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penghafal Al-Quran yang nomor 3. Bisa ngafalkan, bisa ngamalkan, bisa ngelakoni. Insya Allah enak dunia dan akhirat. Semua keluarga, termasuk ibu bapaknya, termasuk orang-orang yang dicintainya di dunia ini, sampai diajak naik masuk surga yang paling tinggi. Masya Allah. Semoga santri-santriku bisa menjadi penghafal Al-Quran yang nomor 3. Itu kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya. Kan mencarilah pondokan dan diberilah makanan yang benar-benar halal. Mencari pondok yang benar-benar gurunya mengejar akhirat, bukan mengejar dunia, Mas.